Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia Putri Sulistiawati dengan NIM 21211124 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Maqasid Asy-Syariah dan Al-Khamsah. Yang pertama ada Maqasid Asy-Syariah. Pengertiannya yaitu secara bahasa berasal dari dua kata yaitu maqasid dan syariah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqsyad dan hasyada yang berarti maksud, tujuan, atau menuju, sedangkan syariah yang berarti jalan menuju sumber air. Maka maqasid asy-syariah berarti tujuan-tujuan syariat ditetapkan. Sedangkan secara istilah yaitu tujuan atau maksud dari pembuat syariat atau Allah Subhanahu wa taala dari setiap hukum yang ditetapkannya sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Tujuan penetapan hukum yaitu mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan dan menolak kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya, ada tingkatan maqasid asy-syariah yaitu yang pertama, ada daruriyah atau primer, yaitu kemaslahatan yang menjamin tegaknya kehidupan apabila diwujudkan dan jika ditinggalkan maka akan merusak kehidupan manusia. Ada 5 macam adaruriyah, yaitu yang pertama menjaga agama. Contohnya yaitu perintah untuk menegakkan 5 rukun Islam, perintah untuk jihad fisabilillah. Sedangkan larangannya yaitu larangan untuk murtad. Yang kedua, menjaga jiwa, yaitu contohnya perintah untuk memelihara kesehatan, perintah untuk menyelamatkan nyawa, perintah untuk berobat ketika sakit. Sedangkan larangannya yaitu larangan untuk membunuh dan menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan. Yang ketiga, ada menjaga akal. Contohnya yaitu perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk mengaji, perintah untuk kuliah. Sedangkan larangannya yaitu larangan mengonsumsi narkoba. Yang keempat, ada menjaga keturunan, yaitu contohnya perintah untuk menikah, sedangkan larangannya yaitu larangan untuk berzina. Yang kelima, ada menjaga harta, contohnya yaitu perintah untuk jual beli, perintah untuk menabung, perintah untuk bersedekah, perintah untuk infak. Sedangkan larangannya yaitu larangan untuk korupsi dan larangan untuk mencuri. Yang keenam, merupakan sebuah tambahan yaitu menjaga lingkungan. Contohnya, perintah untuk memilah sampah sesuai jenis. Larangannya yaitu larangan membuang sampah di sungai dan larangan menebang pohon secara berlebihan. Selanjutnya ada al-hajiyah atau sekunder, yaitu kemaslahatan yang diberikan atau diwujudkan untuk menghindari kesulitan dan jika ditinggalkan tidak sampai mengancam dan merusak kehidupan manusia, tetapi akan membuat manusia dalam keadaan susah atau sulit. Contohnya yaitu, yang pertama, disyariatkannya bertransaksi dengan metode jual beli kontemporer ataupun salam, atau ada barang, ada uang. Jika itu dilarang, maka orang akan kesulitan karena harus bertemu. Yang kedua, disyariatkannya jamak dan qasar, yang memudahkan orang ketika sedang dalam perjalanan jauh, dan jika tidak, maka akan kesulitan. Selanjutnya ada al-tasniyat atau tersier, yaitu kemaslahatan yang menyempurnakan tingkatan sebelumnya atau primer dan sekunder dengan mempergunakan semua yang layak yang dibenarkan adat yang baik dan mencakup perilaku yang baik. Contoh al-tasniyat yaitu yang pertama, kebolehan seorang laki-laki menggunakan sarung dalam melaksanakan sholat, dan yang kedua yaitu kebolehan seorang perempuan menggunakan pakaian apapun, baik gamis, baju adat, dan lainnya, asalkan menutup aurat ketika sedang melaksanakan sholat. Yang kedua ada maqasid al-khamsah. Pengertiannya yaitu secara bahasa berasal dari dua kata yaitu maqasid dan kamsah. Maqasid adalah bentuk jamak dari kata maqsyad dan hasyada yang berarti maksud, tujuan, atau menuju, sedangkan kamsah berarti 5. Sedangkan secara istilah yaitu tujuan atau maksud dari pembuat syariat atau Allah Subhanahu wa taala untuk memelihara atau menjaga 5 unsur yang ada, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta, demi terwujudnya kemaslahatan di dunia dan di akhirat. Tujuan penetapan hukumnya yaitu mewujudkan kemaslahatan atau kebaikan dan menolak kemudaratan baik di dunia maupun di akhirat, bahkan sampai hilangnya kehidupan. Tingkatannya yaitu yang pertama ada memelihara agama atau hizun ad-din. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama. Agama harus dipelihara karena agama merupakan kumpulan akidah
ibadah, dan muamalah yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu perintah untuk menegakkan 5 rukun Islam, perintah untuk jihad fisabilillah demi melawan siapa saja yang berusaha merusak Islam, dan larangan untuk murtad. Yang kedua, memelihara jiwa atau hizun an-nafs. Islam mensyariatkan agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia. Contohnya yaitu perintah untuk menjaga kesehatan, perintah untuk makan dan minum, perintah untuk menyelamatkan nyawa, perintah untuk berobat ketika sakit, larangan untuk membunuh, dan larangan menghilangkan nyawa orang tanpa alasan. Yang ketiga ada memelihara akal atau hizun al-akal. Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah Subhanahu wa taala memberinya agar bisa membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk menjaga akal dan menganjurkannya untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Contohnya yaitu perintah untuk menuntut ilmu, perintah untuk mengaji, perintah untuk kuliah, dan larangan untuk mengonsumsi narkoba. Yang keempat, ada memelihara keturunan atau hizun an-nasl. Islam menganjurkan untuk menjaga keturunan dengan melestarikan pernikahan. Contohnya yaitu perintah untuk menikah dan larangan untuk berzina. Selanjutnya yang kelima, yaitu memelihara harta atau hizun amal. Islam menganjurkan untuk memelihara harta karena harta merupakan salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu, syariat mewajibkan akan menghasilkan harta dan berusaha untuk mendapatkan harta. Contohnya, perintah untuk jual beli, perintah untuk menabung, perintah untuk bersedekah, dan larangan untuk korupsi serta larangan untuk mencuri. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.